Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alal a'yada bil afrahi was surur wa da'afa lil muti'ina jazilal ujur. فكمل الضيافة في يوم العيد لعموم المؤمنين بسمعهم المشكور. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وهزر فيه من الغرور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحبيب الشكور صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين يرجون تجارة لن تبور. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بإياي بتقوى الله واصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, sidang sholat Idul Fitri 1441 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang penuh hikmat dan mulia ini, marilah kita untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk-Nya lah di pagi hari ini yang sakral kita dapat menunaikan salat Idul Fitri di tempat ini dengan hati yang tenang dan khusyuk. Selanjutnya, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Kita harus yakin bahwa hanya dengan bekal takwa kepada Allah, kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada kesempatan khutbah Idul Fitri kali ini, marilah kita bersama-sama mengkaji hakikat Lebaran sebagai rangkaian dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang baru saja kita lewati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Pada saat matahari akhir bulan Ramadan terbenam di kaki langit sebelah barat dan malam 1 Syawal datang merayapi, perasaan kita berubah menjadi senang dan gembira. Sebuah kegembiraan atas prestasi kemenangan yang diraih dengan keimanan. Kita ekspresikan kegembiraan itu dengan ucapan takbir, tahmid dan tahlil yang bergema bersaut-sautan dari rumah yang satu ke rumah yang lain, dari masjid yang satu ke masjid yang lain, bahkan dari kampung yang satu ke kampung yang lain, sebagai pertanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan, 1 bulan penuh kita melaksanakan suatu perjuangan yang berat,
lebih berat dari perjuangan mengangkat senjata memerangi musuh yang nyata, yaitu perjuangan memerangi hawa nafsu, menghadapi musuh yang tidak terlihat secara nyata, tetapi justru berada di dalam diri kita sendiri. Setelah 1 bulan kita berpuasa, melatih diri, membina takwa, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini kita kibarkan panji kemenangan dengan membayar zakat fitrah, memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil. Di antara takbir yang kita kumandangkan itu ialah La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita tidak menyembah kecuali kepadanya dengan memurnikan ketaatan kepadanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Hal itu merupakan sebuah pengakuan yang tulus bahwa ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Mengerjakan ibadah tanpa tendensi apa-apa dan tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Ketika sedang jaya dan mendapatkan karunia, kita rajin beribadah. Dan di saat miskin dengan kondisi yang serba kekurangan, juga kita tetap rajin beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, bukan sebaliknya. Jika dalam kesulitan dan kesusahan tekun kita beribadah, tetapi pada saat kita senang penuh dengan kemewahan, kita lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Sikap seperti ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam surat Yunus ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Sadaqallahul-Azim. Yang artinya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk ataupun berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Quran surat Yunus ayat 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat sedang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Ucapan takbir yang kita lantunkan itu mendidik kita untuk ikhlas menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bacaan takbir selanjutnya adalah La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azzaza indahu wa zamal ahzaba wahda. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa.
tepat janjinya, dan dia telah menolong hamba-hambanya, memuliakan tentaranya, dan mengalahkan pasukan lawan-lawan Islam dengan sendirinya. Subhanallah. Ucapan tersebut merupakan kesaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ia tidak bisa diumpamakan dan Maha Suci dari segala perumpamaan. Sebuah keyakinan bahwa Allah Maha Besar dan Maha Benar dengan janjinya yang akan membahagiakan orang-orang yang beriman. Dia akan menolong hamba-hambanya yang beriman, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dan jika pertolongan Allah datang, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencegah dan menghalanginya. Inilah yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak di Mekah. Beliau akan dihancurkan kaum kafir Quraisy, tetapi karena beliau dekat dengan Allah, maka kaum kafir Quraisy tidak sanggup menghancurkan beliau. Bahkan pada akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mengalahkan mereka atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata adalah termasuk tentara-tentara Allah. Jika kita memakmurkan masjid bagi kejayaan Islam dan umatnya, maka kita adalah tentara Allah. Ketika kita menyelenggarakan dakwah dan tersinggung karena agama Islam dihina dan dicaci maki orang, maka kita adalah tentara Allah. Menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala itu tidak berarti kita harus memakai pakaian resmi, berlindung di bawah korps atau di bawah bendera tertentu. Kita bisa berbeda-beda bendera, tetapi niat dan motivasi kita berjuang, membela dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang memang kita sedang berperang seperti pada waktu dahulu. Kita berperang melawan wabah corona yang tidak terlihat oleh mata. Kita berada di rumah kita masing-masing untuk menjalani physical distancing yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Berjuang kita untuk melawan, menundukkan COVID-19 ini yang tidak terlihat oleh mata kita. Akan tetapi wabah itu benar-benar ada. Wabah itu ada di antara kita, dan itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang maha kuasa, dengan hanya mengirimkan satu COVID-19 yang diberi nama oleh orang ahli, meskipun ini tidak terlihat akan tetapi mudaratnya, akan tetapi dampaknya cukup luar biasa kepada kita. Coba kita lihat sendi-sendi perekonomian kita selama physical distancing, selama social distancing. Perekonomian kita semakin menurun, walaupun banyak uang kita tidak mampu untuk membelanjakannya karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita tidak boleh kemana-mana demi terhentinya wabah corona ini. Dan lagi-lagi kita saat ini sedang berperang melawan sesuatu yang tidak kelihatan, yang melawan sesuatu yang Allah sengaja kirimkan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha kuasa, yang maha esa. Tak ada satupun yang mengalahkan kekuatannya. Dengan satu virus corona ini, kita seluruh dunia dibuat porak-poranda secara ekonomi, porak-poranda secara hubungan sosial bermasyarakatnya, porak-poranda secara akademisnya, porak-poranda segala sendi-sendi kehidupannya. Tapi di balik itu kita akan memperoleh suatu keindahan. Sebalik itu Allah akan memberikan suatu dampak yang positif setelah kita mampu melewatinya. Tentunya dengan adanya wabah corona ini, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan semakin meningkatkan derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap untuk menjaga kebersihan kita, untuk tetap menjaga kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjaga kebersihan dan saling memperingati untuk saling menjaga kebersihan. Sebagai umat Islam, kita telah diikat oleh satu akidah yang sama,
Tidak peduli apa warna kulit dan asal muasalnya. Semuanya adalah bersaudara. Kita bagaikan satu badan yang apabila ada salah satu anggota badan kita yang sakit, maka anggota badan kita yang lainnya pun akan turut merasakannya. Kaum muslimin boleh berbaju polisi, boleh berbaju teknokrat, boleh berbaju tentara, boleh berbaju konglomerat, juga boleh sebagai artis, sebagai birokrat dan lain sebagainya. Tetapi jiwa dan kepribadian kita tidak boleh luntur karena hanya berbeda pakaian seragam kita, karena berbeda warna kulit kita. Karena Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna sebagai manusia yang sempurna. Bukan karena baju yang berbeda, bukan karena loreng kita yang berbeda, terus kita merasa hebat daripada manusia yang lainnya. Walaupun kita berbeda dalam berpakaian, dalam kebiasaan dan sebagainya, kita tetap Islam, kita tetap satu akidah, dan kita tetap mampu menjalankan kebersamaan demi kejayaan Islam dan kaum muslimin sekalian di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Setelah kita menunaikan puasa Ramadan 1 bulan penuh, mengerjakan sholat tarawih di malam harinya meskipun tidak penuh, karena kita semua mengetahui dan menyadari bahwa puasa Ramadan 1441 Hijriah ini kita sedang dilanda virus corona. Sholat tarawih kita tidak full karena pemerintah memberikan sinyal untuk physical distancing, sehingga sebagian besar masjid itu tidak melaksanakan sholat tarawih, akan tetapi sebagian besar kita melaksanakan sholat tarawih di rumah. Dan insya Allah akan menjadi berkah bagi kita semua untuk menjadi imam di rumah kita masing-masing. Meskipun pada malam hari tarawih kita tidak sempurna karena tidak berjamaah di masjid, akan tetapi kita tetap beramal, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an serta amalan saleh yang lainnya. Dan juga sebagian di antara kita juga melaksanakan berbagi kepada warga-warga muslim wal muslimat sekalian yang terdampak oleh COVID-19 ini, yang mereka secara ekonomi terbentur secara langsung, sehingga sebagian kita berbagi, baik berbagi sembako maupun berbagi keuangan secara finansial walaupun hanya sedikit. Dan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian kita sesama Islam untuk membantu kepada sesama manusia, bagi kita yang berlebihan, khususnya bagi mereka yang terdampak langsung oleh COVID-19 ini, sehingga mereka tidak bisa berusaha dan tidak bisa mendapatkan penghasilan secara rutin karena mereka adalah orang-orang yang informal sektor dalam bekerjanya, sehingga ketika mereka tidak bekerja maka tidak ada income di sana. Sebagian kita berbagi untuk mau meringankan beban mereka. Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan ini meskipun tarawih kita tidak sempurna, akan tetapi kita sempurnakan dengan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya, khususnya mereka yang terdampak COVID-19 ini. Selanjutnya, kita mengakhiri puasa Ramadan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Maka berarti insya Allah kita kembali kepada fitrah kita yang suci dan bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dosa kita terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, kita jadikan momentum Lebaran ini sebagai arena untuk saling memaafkan satu sama lain. Sebab pengampunan Allah atas dosa yang berkaitan dengan sesama manusia bergantung pada yang bersangkutan untuk saling memaafkan satu sama lainnya. Pada suasana COVID-19 ini, banyak media kita untuk meminta maaf, untuk menyampaikan maaf kita kepada kawan-kawan kita melalui media-media sosial, baik itu melalui WhatsApp group, ataupun melalui Facebook, ataupun melalui telepon langsung, untuk memintakan maaf kita kepada kawan-kawan kita, kepada saudara-saudara kita yang berjauhan di sana,
karena physical distancing ini masih berlaku pada hari raya 1441 Hijriah ini, atau bertepatan pada tanggal 24 Mei 2020 ini. Dan physical distancing itu tidak mengurangi rasa kita untuk saling memaafkan melalui media ini. Meskipun tidak bisa kita bertemu secara langsung, akan tetapi melalui media-media itu insya Allah maaf kita bisa kita sampaikan, sehingga hablum minallah kita clear. Dengan terakhir kita membayarkan zakat kepada panitia amil zakat, insya Allah segala dosa dan kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara hablum minan nas, kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita terdekat, kepada saudara-saudara kita yang terjauh melalui media-media sosial yang ada pada kita masing-masing. Dan insya Allah kita akan menjadi umat Islam yang kembali kepada fitrah, yaitu suci lahiriah wal batiniyah, sebagaimana kita dahulu dilahirkan dari rahim ibu kita dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa sedikit pun, insya Allah. Disinilah letak hakikat kebahagiaan Idul Fitri, yaitu kemenangan mengendalikan hawa nafsu melalui puasa dan membina keharmonisan pergaulan dengan bermaaf-maafan, sehingga benar-benar kembali kepada kondisi semula, yaitu fitri, suci lahiriah wal batinah, insya Allah. Amin. Sementara mengenai hubungan manusia, pernah terjadi dialog antara Rasulullah dengan para sahabat, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang pahit atau orang yang bangkrut itu? Di antara para sahabat ada yang menjawab, orang yang pahit itu ialah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula dinar, serta tidak pula memiliki harta benda. Sebagian besar para sahabat memberi jawaban seperti itu, bahwa orang yang pahit adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula memiliki dinar. Bahkan harta bendanya habis untuk melunasi hutang. Namun hutang belum juga terlunasi semuanya. Ada sebagian orang berpandangan bahwa uang adalah raja. Orang yang memiliki uang dapat berbuat apa saja. Lebaran bisa memborong apa saja. Uang bisa jadi lidah orang untuk bisa bicara apa saja. Uang bisa jadi kendaraan paling jitu bagi orang yang ingin berkuasa. Akan tetapi kekuasaan Allah di tahun 1441 Hijriah ini, dengan hadirnya atau dihadirkannya COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala, uang tidak memiliki arti segala-galanya. Kekuasaan tidak mempunyai arti segala-galanya. Bahkan kekuatan hubungan sosial pun tidak mempunyai arti lagi. Karena hadirnya COVID-19 ini memberikan makna yang besar bagi kita untuk tetap mengingat bahwa kekuasaan terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala, dan pengendalian diri terbesar adalah pada diri kita masing-masing, untuk bisa saling menahan hawa nafsu, untuk bisa saling menahan angkara murka yang ada di dalam diri kita sendiri. Harta, benda, kekayaan, dan itu tidak bisa bermanfaat hanya dengan hadirnya virus corona yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa ini. Akan tetapi sifat yang paling dasar bagi manusia yang suka menyatakan paling hebat itu pada sebagian diri manusia mungkin masih ada yang tertinggal, dan marilah kita sama-sama untuk menghilangkan semua rasa itu. Rasulullah SAW berpandangan lain terhadap kekuasaan itu. Mengenai orang yang pahit juga mempunyai pandangan lain dari Rasulullah. Atas pandangan dan jawaban dari para sahabat tadi, maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang pahit dari umatku yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, dan membawa pahala puasa. Tetapi ia juga membawa dosa-dosa karena mencaci maki ini, mencaci maki itu, memfitnah dengan menuduh berzina ini, memakan harta ini, menumpahkan darah ini, dan memukul ini. Maka dibayarlah segala perbuatan dosanya itu dari pahala kebaikannya, dan ini dari kebaikan yang lainnya.
Sampai habis kebaikannya, belum juga lunas apa yang menjadi tanggungan atasnya ketika berada di dunia dulu, yang harus dibayar olehnya. Maka ia harus mengambil dosa-dosa kesalahan mereka yang harus dilunasi haknya atas dirinya. Dan dosa-dosa mereka itu dilimpahkan kepadanya, sehingga akhirnya ia dimasukkan dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dosa-dosa kita bisa tergerus hanya karena kita tidak pernah atau tidak mau saling memaafkan ketika berada di dunia. Kesalahan kita, baik memfitnah, mencaci maki, ataupun mencela di belakang kita, itu perlu kita minta maafkan agar pahala kita tidak tergerus nanti di yaumil kiamah. Demikianlah orang yang bangkrut menurut sabda Rasulullah SAW. Orang macam itu hanya menjalin hubungan baik kepada Allah, tetapi tidak baik terhadap sesama manusia. Padahal agama Islam memerintahkan dan mengajarkan keseimbangan untuk mengelola hubungan baik dengan Allah dan juga hubungan baik dengan sesama manusia. Dan Idul Fitri kali ini adalah sebuah momentum untuk saling menjaga hubungan baik itu. Saat itulah kita menyucikan diri dari dosa kepada Allah dan bersilaturahmi menjalin keharmonisan dengan sesama manusia dengan saling maaf-memaafkan, meskipun harus melalui media sosial. Sehingga kita benar-benar suci baik dari dosa kita kepada Allah maupun yang berkaitan dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apabila hal tersebut sudah kita lakukan, maka tugas kita pasca Ramadan selanjutnya adalah menjaga semangat Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari di luar bulan Ramadan. Pelaksanaan ibadah puasa yang berhasil akan membentuk jiwa dan gaya hidup pelakunya sesudah Ramadan. 1 bulan penuh mewarnai dan menjiwai 11 bulan lainnya. Jangan sampai terjadi begitu kita keluar dari bulan Ramadan kita berteriak merdeka. Pengendalian diri dan hawa nafsu yang telah terbina selama bulan Ramadan harus meresap dan mewarnai kehidupan sehari-hari pasca Ramadan. Pengendalian diri dan hawa nafsu saat berpuasa harus tetap dikendalikan dan dipertahankan. Meskipun saat berbuka tiba, tidak seperti balas dendam dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan dan memperturutkan selera melebihi kepatutan di saat berbuka dan berhari raya. Bahwa pengendalian diri haruslah selalu kita pertahankan dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika kita memiliki posisi dan peluang untuk berkorupsi, kita teriak ganyang korupsi. Dan ketika memiliki posisi dan berpeluang untuk berbuat korupsi, kita seharusnya tetap berteriak untuk tetap ganyang korupsi. Jangan sebaliknya malah diam, malah mendukung korupsi karena kita pun turut terlibat di dalam melakukan korupsi itu. Nauzubillah. Ketidaksanggupan merawat pengendalian diri akan melahirkan realitas di mana banyak orang yang bisa memulai dengan baik, tetapi hanya sedikit yang bisa melanjutkan dan mengakhirinya dengan baik pula. Misalnya, seseorang yang dilahirkan sebagai santri, dibesarkan di tengah keluarga santri, dididik secara santri, tetapi begitu menginjak remaja ia merantau ke kota, terkena angin kota, lalu tenggelam dalam hingar-bingar kemaksiatan kota. Hal lain yang harus kita tetap hidupkan sesudah Ramadan adalah sabar, ulet dan tahan uji. Sebagaimana kita di saat puasa. Biar lapar melilit perut dan haus mencekik kerongkongan. Kalau belum tiba azan maghrib, makan dan minum kita bisa lakukan untuk kita tahan. Kita dilatih untuk bersabar sehingga kita tidak larut dalam kenyataan hidup yang sehari-hari di mana banyak orang ingin cepat kaya. Namun tidak setia pada proses dan hanya berorientasi pada hasil saja. Akibatnya diambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara. Ingin cepat naik pangkat, tapi tidak sabar. Dia menjilat atasan dan menginjak kawan seiring. Sikut kanan, sikut kiri, terjang depan, terjang belakang. Tidak peduli teman jadi lawan. Dan tidak peduli lawan dijadikan teman. Yang penting tujuan tercapai, pangkat tercapai, dan kedudukan tercapai, serta kekayaan tercapai dengan segala cara. Nauzubillah.
Bukankah kehidupan ini bagaikan roda berputar yang hanya menunggu giliran? Ada saat datang, ada saat pergi. Ada yang lahir, ada pun yang mati. Hari ini kaya, besok jadi orang miskin. Hari ini pegang peran, mungkin besok dibebas tugaskan. Banyak contoh di sekitar kita. Berapa banyak dari kita mempunyai pengalaman langsung. Orang yang dulu bersahabat dengan kita, duduk sesama kita, jalan seiring bersama kita, sekarang sudah pergi entah kemana. Mungkin dia masih hidup, atau mungkin juga dia sudah meninggal. Dan berapa banyak keluarga kita, mulai dari adik kita, kakak kita, orang tua kita, nenek kita yang dulu masih bersama kita untuk melaksanakan Idul Fitri bersama, sekarang sudah berpindah alam. Dan itulah siklus daripada sebuah kehidupan. Semua ada waktunya. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dari dunia politik. Dulu bercengkrama kepada kita, tertawa kepada kita, sekarang kita sudah berpisah. Yang kita berada di sini dan kawan kita berada di balik jeruji besi di sana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan itu salah satu pelajaran bagi kita bahwa roda itu terus berputar, dan jangan keangkuhan itu menjadikan gaya hidup kita, dan jangan dijadikan kesombongan itu menjadi gaya hidup kita. Nauzubillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 140. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejadian dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi perubahan-perubahan yang Allah berikan itu dari kaya menjadi miskin, dari miskin menjadi kaya, dari berjabat orang yang berkuasa menjadi tidak berkuasa sama sekali, dari hidup menjadi mati. Itu merupakan suatu pelajaran yang harus kita ambil dari kehidupan kita masing-masing untuk menjadikan akhlak kita menjadi lebih baik kepada Allah dan Rasulullah. Dan itu merupakan pelajaran yang paling berharga yang harus kita tetap sampaikan, yang harus tetap kita amalkan kepada diri kita sendiri, dan kita sampaikan kepada sanak keluarga kita, dan kita sampaikan kepada orang-orang lain. Karena pergiliran hidup itu suatu hal yang pasti, tidak bisa dimungkiri dan tidak bisa diingkari. Ingat, kaya sementara, miskin pun sementara, hidup sementara, mati selamanya. Akhirnya, mudah-mudahan dengan Hari Raya Idul Fitri ini kita benar-benar dalam kondisi kefitrahan kita yang suci, bersih dari noda dan dosa, baik yang berkaitan dengan Allah maupun yang berkaitan dengan manusia, serta mampu mempertahankan kesucian ini pasca Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. جعلنا الله وإياكم من العائدين الفائزين وبارك لنا في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه هو البر الرؤوف الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقل رب اغفر وأنت خير الراحمين.